Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersyukur pada pagi hari yang indah ini oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kita bisa menikmati hari yang baru dan berkat yang baru di setiap nafas kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih untuk rahmat Tuhan yang tiada berkesudahan. Pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan sebagian sabda dari firman-Mu. Layakan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, agar apa yang kami baca dan renungkan bisa menjadi pelita bagi jalan kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa, permohonan, dan ungkapan syukur kami. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Filipi 4 ayat yang ke-11 sampai ke-12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Demikian bunyi firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini diberikan tema memaknai kekurangan dan kelimpahan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ada ungkapan yang berkata, kita tidak benar-benar memahami situasi atau kondisi seseorang sebelum hal itu terjadi pada kita. Ini menjelaskan ada banyak orang hanya mampu berkata dan memberi penilaian terhadap suatu kondisi kehidupan dari orang lain, padahal ia tidak merasakan dan mengalaminya. Hanya orang yang telah merasakan dan mengalami kondisi tersebut, dia pasti mampu berbagi dan memberi kekuatan kepada orang lain yang mengalami hal yang sama. Begitu pula dalam soal kekurangan dan kelimpahan. Banyak orang memiliki versi yang berbeda dalam memaknai dan merespon. Bagi yang mengalaminya tahu pasti dampak dari dua hal tersebut. Tetapi bagi yang belum pernah mengalami, tentu reaksi dan penilaiannya juga berbeda. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan saat ini merupakan lanjutan ungkapan sukacita Paulus atas perhatian jemaat padanya, di mana ia bersukacita bukan karena ia dalam kekurangan, walaupun ia menderita kekurangan dan kelaparan karena di penjara. Sungguh pun demikian, Paulus tidak merasa susah dan khawatir, malahan ia bersukacita. Alasannya, dia telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi, kunci untuk merasa cukup dalam segala keadaan adalah belajar. Penekanannya untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan tidak terjadi secara natural atau alamiah, apalagi spontan, tapi melalui proses dan pengalaman iman. Melalui belajar, Paulus tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Kata ia tahu, ini diperoleh lewat pengalaman hidupnya. Maka, ia telah belajar memaknai dan menikmatinya. Bukan ia tahu secara teori melalui wawancara dan penelitian. Ia tahu karena ia sendiri telah merasakan dan mengalaminya. Kata kekurangan, Paulus berada dalam kesulitan dengan kekurangan makanan dan kebutuhan hidup lainnya. Dan kelimpahan di mana Paulus terpenuhi kebutuhannya.
Dua keadaan tersebut telah menjadi pelajaran penting dalam pelayanannya dan menjadi pengalaman iman untuk menguatkan jemaat. Sehingga Paulus katakan, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus, belajar dari Paulus di mana ia tidak mau mengeksploitasi kekurangannya untuk memperoleh belas kasihan dari siapapun. Begitu pula dalam kelimpahannya, ia berbagi dalam pelayanannya. Inilah yang harus orang percaya maknai dan jadikan sebagai kekuatan iman ketika ada dalam kekurangan dan kelimpahan. Sebab ada orang yang mengutamakan dan menjadikan materi sebagai tujuan hidup, sehingga ketika ia kelimpahan, sering orang berkata ia diberkati, maka ia dipuji dan dihormati. Jika ada yang hidup dalam kekurangan, orang berkata ia tidak diberkati, maka ia sering tidak dihargai dan tidak mendapat pelayanan. Benarkah demikian? Firman saat ini mengajarkan kepada kita bahwa kekurangan dan kelimpahan merupakan siklus kehidupan yang bisa dialami oleh siapa saja. Namun yang terpenting, bagaimana dia belajar dari kondisi tersebut. Bagaimana dia melatih untuk mencukupkan diri dalam kekurangan atau kelimpahan, serta bagaimana imannya bertumbuh dalam dua situasi itu, sehingga ia menjadi berkat bagi kehidupan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk belajar dari kekurangan dan kelimpahan hidup, untuk mampu mencukupkan diri, sehingga iman kami bertumbuh dan menjadi berkat bagi sesama. Amin.